3, 2, 1, let's go. Halo, ketemu lagi sama aku Anan Kasogi di podcast Kasogi. Aku gak sendirian nih, bersama tamu yang akan menemani aku dan penonton di beberapa menit ke depan. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu, mulai dari siapa ini? Iya. Perkenalkan, namaku Alisa Farzana dari SMA 1 Salatiga. Perkenalkan, aku Wulan dari SMA Negeri 1 Salatiga. Oke, jadi gimana nih perasaannya menjadi tamu di acara podcast ini? Seneng gak? Wah, seneng banget sih aku pribadi itu. Aku juga seneng banget soalnya ini kali pertama aku diundang di acara podcast. Udah tahu belum sih kira-kira kita tema hari ini apa? Temanya adalah tentang sebuah benda yang nggak bisa lepas dari keseharian kita. Dia canggih, bentuknya kotak, pintar deh pokoknya. Apaan ya itu? Dan bendanya itu pastinya mempermudah kita dalam melakukan tugas sehari-hari nih. Wah, kita harus bersyukur hidup di era yang serba canggih sekarang ini. Tentu dong, pastinya penonton udah gak sabar nih kita mau ngomongin apa. Dalam podcast Kasogi kali ini, langsung aja yuk, daripada bikin penonton penasaran. Hari ini kita bakal ngomongin sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya kita perlu tahu pengertian komputer dulu, guys. Siapa yang mau jelaskan? Oh iya, aku boleh deh mau menjelaskan. Jadi, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Jadi aku mau tanya nih, menurut kalian komputer tuh ada sejak kapan sih? Wah, yang pasti bukan dari zaman megalitikum ya teman-teman. Maksudnya apa ya? Memangnya di zaman megalitikum udah ada komputer? Ya, bersandar doang guys, biar gak garing-garing amat. Kayaknya sejak 1822 gak sih? Sebenarnya komputer tuh udah ada lama sejak sebelum itu. Oh iya, bentuknya kayak gimana tuh? Komputer kan bisa disebut juga dengan alat operasi hitung ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh bentuk komputernya kotak, terus beda sama bentuk komputer yang sekarang. Alatnya ditemukan sekitar 500 tahun lalu di Cina. Kemudian alat itu menyebar ke negara lain dan disebut dengan abakus. Ah ya, aku juga mau nambahin nih. Bahkan alat ini digadang-gadangkan sebagai komputer otomatis pertama loh. Abakus ini seperti bijian geser yang diatur dalam sebuah rak. Pada zaman dulu digunakan sebagai untuk melakukan perhitungan perdagangan. Ini bentuknya tuh kayak sempoa gitu loh. Oke. Wah, dapat ilmu baru nih. Penonton juga mungkin beberapa baru tahu. Ya, kayak aku, keren sih, keren. Tapi kenapa abakus sudah enggak dipakai lagi sih seiring berkembangnya zaman? Nah, abakus itu udah nggak dipakai lagi soalnya pada tahun 1642 ada seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal membuat alat yang dinamakan kalkulator roda numerik. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Mesin buatan Pascal ini merupakan salah satu mesin pertama di dunia yang menambahkan mekanik di dalamnya. Apakah alat itu mempunyai kelemahan? Wah, pastinya ada dong. Kelemahan alat ini hanya bisa digunakan untuk operasi bilangan pertambahan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascalin dengan mempelajari gambarnya hingga mesin itu dapat melakukan perkalian.
Terus selanjutnya bagaimana hingga komputer bisa secanggih sekarang? Nah, lalu perjuangannya itu dilanjutkan oleh Carl Xavier, kemudian menemukan alat yang disebut arithmeter yang dapat melakukan 4 operasi bilangan nih. 4 operasi bilangan dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aku pernah denger deh kayaknya alat itu yang digunakan hingga perang dunia kan? Betul, mereka itu penemu yang memulai suatu era mekanikal komputasi. Sekarang lanjut nih ke era komputer, alat hitung operasi otomatis diciptakan. Ini nih yang ditemukan pada tahun 1822 oleh Bapak Komputer yang menciptakan kalkulator otomatis pertama kalinya. Siapa tuh Bapak Komputer? Aku tahu, itu Charles Babbage. Pada awalnya, Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama kalinya loh di dunia. Bentuk Difference Engine Zero tersebut bentuknya sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer yang modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerjanya memiliki mesin yang sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Apa? Menghitung tabel angka? Apakah semacam kalkulator? Bukan. Mesinnya tuh gede, tinggi, terus berat juga. Tapi bentuknya tuh gimana ya? Nggak kayak kalkulator pokoknya. Oh, jadi gitu guys visualnya. Gede juga ya, keren-keren. Terus perkembangannya sendiri gimana sih? Kayaknya alat yang itu tadi udah nggak ada ya? Mesin yang tadi itu udah nggak ada. Pastinya sekarang ini kalau misal ada, udah nggak efektif dipakai di zaman sekarang. Aku juga mau jelasin sedikit tentang perkembangan komputer dong. Oke, jadi awalnya tuh ada mesin untuk komputer. Mesinnya pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930 oleh Alan Turing. Selain mengembangkan, dia juga merupakan seorang peneliti matematika. Dia tuh keren banget, keren abis. Bisa berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang dinamai uji Turing. Jadi gitu guys, awalnya ada mesin komputer yang dikembangkan oleh siapa tadi? Alan Turing. Ya betul Kak, Alan Turing tadi. Terus lanjutannya gimana nih? Pasti ada kan tahap-tahap atau kelanjutan dari pengembangan mesin komputer itu tadi. Oh iya, tadi sebenarnya masih ada lanjutannya. Gini, disimak ya penonton. Meskipun Alan Turing menjadi pengembang mesin yang pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia yang kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Duh, kasihan banget bro. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital yang pertama. Wah, terkenal banget jasanya sih. Aku keinget sesuatu deh. Waktu Perang Dunia II tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Iya nggak sih? Iya dong. Kalkulator kah? Oh ya, aku ingat mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu angkatan darat
memprediksi serangan. Mungkin itu penjelasan dari aku. Oke, sudah keren ya teman-teman. Bayangin deh kalau dulu nggak ada teman kayak gitu. Apakah sekarang ada komputer? Ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau napak tilas sama sejarahnya, keren banget. Oh iya, aku pernah baca di artikel gitu perkembangan komputer tuh ada beberapa generasi, iya nggak sih? Iya benar ya, perkembangan komputer itu ada 5 generasi kan? Ya, ada 5. Mau tahu penjelasannya? Yuk, simak kami. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959 hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Nah, dari setiap generasi tentu saja memiliki ciri-ciri yang berbeda. Wah, siapa nih yang mau jelasin? Mungkin mau dijelasin sama temanku yang ini. Oke, mulai dari generasi pertama dulu ya. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama tuh ukuran fisiknya yang besar dan jelas memakan daya listrik yang besar juga. Komponen yang digunakan berupa tabung hampa udara. Wah, aku dengar-dengar mereka menggunakan 18.000 tabung vakum, bahkan beratnya mencapai 35 ton ya. Iya. Tidak bisa aku bayangkan. Iya, memang kalau dibayangkan zaman sekarang itu sangat gimana ya, agak nggak mungkin gitu. Dan juga program yang dibuat oleh bahasa mesin menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Oh, jadi programnya itu disimpan cuma di dalam komputer ya? Iya, pada masa generasi pertama gitu, Kak. Aku lanjutin ya, komputer generasi kedua yang berkisar antara tahun 1959 hingga 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara pada generasi pertama. Apa sih keunggulan menggunakan transistor itu? Biar aku yang jelasin ya. Penggunaan transistor dapat memungkinkan komputer bekerja lebih cepat dengan biaya yang murah dan tentu saja menghemat energi. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Jadi semenjak zaman dulu penemu-penemu hebat sudah berpikir inovatif untuk mempermudah umat manusia ya? Yaps, betul sekali. Selain itu, pada komputer generasi kedua, magnetic disk dan magnetic tape-nya sudah berbentuk removable disk yang kita kenal dengan flash disk seperti kita kenal di sekarang ini. Wih, flash disk ternyata udah dipakai sejak dulu ya? Iya dong. Oke. Next ya. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen integrated circuits, sehingga lebih hemat penggunaan listrik nih. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Mau tanya dong, berarti kalau multiprogramming dan multiprocessing dia bisa melakukan semua program? Ya betul Kak. Selanjutnya, komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1970, personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale
Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Ya, itulah penjelasan tentang generasi keempat. Oke, dan kita sampai pada perkembangan komputer di generasi sekarang alias generasi 5. Iya, aku mau jelasin. Jadi, komputer di generasi kelima ini pertama-tama dipelopori oleh negara Jepang. Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Aku mau nambahin dong, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Jadi gitu tadi 5 generasi perkembangan komputer. Terus menurut kalian sendiri di era sekarang tuh komputer penting nggak sih? Wah, jelas penting banget ya. Kan kita ngapa-ngapain sekarang juga pakai komputer, butuh komputer portable juga, laptop gitu, ya kan? Ya, penting banget, apalagi kita ini sebagai pelajar yang selalu dapat tugas banyak dan kita selalu butuh komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Kalau kalian sendiri pakai komputer itu untuk apa sih? Wah, komputer jelas banyak banget tuh fungsinya untuk ngerjain tugas itu tadi, nonton film, ya buat banyak deh pokoknya. Apalagi sekarang kan zaman udah modern ya, apa-apa tinggal akses di internet aja. Komputer tuh bagi aku udah kayak teman hidup gitu, soalnya selalu menemani aku dalam mengerjakan tugas-tugas. Bisa jadi teman hidup gitu ya. Ya dong, bisa jadi teman hidup. Iya, tidak. Mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita hari ini. Ya seru banget kan, dari awal tahu perkembangannya gitu, mulai dari komputer yang pertama sampai sekarang. Makasih sudah datang di acara podcast Kasogi. Makasih juga buat penonton yang udah menyimak sampai akhir ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Oke.